Nah, untuk azas kerahasiaan adalah azas yang menuntut agar klien maupun konselor, khususnya konselor, agar secara penuh dan untuk merahasiakan segala data dan keterangan yang disampaikan oleh klien kepada siapapun juga. Kemudian azas kesukarelaan yaitu azas yang menuntut baik konselor maupun klien secara sukarela dan tidak menutupi agar berani dan mau menceritakan secara menyeluruh masalah yang sedang ia hadapi pada saat sekarang itu. Kemudian azas kesukarelaan ini juga menuntut adanya kesukarelaan antara konseli dalam mengikuti dan menjalani layanan yang dibutuhkan bagi dirinya. Kemudian kalau azas keterbukaan yaitu azas yang menuntut layanan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang bermanfaat bagi pengembangan diri klien. Nah, dalam hal ini konselor wajib untuk mengembangkan keterbukaan konseli. Keterbukaan ini sangat terkait dengan terselenggaranya azas kerahasiaan dan adanya kesukarelaan pada diri klien. Kemudian azas kekinian adalah azas yang menuntut proses layanan konseling yang diberikan pada klien, yaitu masalah-masalah yang memang sedang saat itu dan sedang dialami dan sedang mengganggu kehidupan klien. Jadi dapat disimpulkan bahwa azas kekinian adalah layanan yang berhubungan dengan masa, kondisi atau masalah yang sedang dihadapi oleh klien, bukan masa depan maupun masa lalu atau masalah yang lalu ataupun masalah yang akan datang. Nah, gitu. Jadi konsep dari azas kekinian adalah masalah-masalah yang dibahas dalam layanan konseling yang memang sedang dihadapi oleh si klien. Kemudian untuk azas lainnya silakan dibaca nanti dalam deskripsi komentar karena keterbatasan waktu. Kemudian kode etik dalam bimbingan dan konseling. Nah, kode etik adalah seperangkat standar, peraturan, pedoman, dan nilai yang mengarahkan perbuatan atau tindakan dalam suatu perusahaan atau profesi, organisasi bagi para pekerja atau anggotanya, dan interaksi antara para pekerja dengan anggota dengan masyarakat atau antara konselor dengan kliennya. Kode etik bimbingan dan konseling di Indonesia wajib dipatuhi dan diamalkan oleh pengurus dan anggota organisasi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota sesuai dengan anggaran rumah tangga APKIN bab 2 pasal 2. Nah, jadi semua lulusan dari sarjana bimbingan dan konseling secara tidak langsung dia nanti akan mendaftar kepada organisasi profesi APKIN, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, dan secara tidak langsung atau otomatis mereka harus mematuhi setiap kode etik yang telah ditentukan sesuai dengan anggaran rumah tangga APKIN bab 2 pasal 2. Nah, kaidah perilaku yang dimaksud adalah setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sebagai manusia dan mendapat layanan konseling tanpa melihat suku, bangsa, dan agama. Kemudian setiap orang atau individu memiliki hak untuk mengembangkan dan mengarahkan diri. Ketiga, setiap orang memiliki hak dan untuk memilih dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Keempat, setiap konselor membantu perkembangan setiap konseli melalui layanan bimbingan dan konseling secara profesional. Kelima, hubungan konselor-konseli sebagai hubungan yang membantu didasarkan pada kode etik atau etika profesi. Nah, jadi kalau kita melihat poin pertama yang telah Bapak jelaskan tadi, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sebagai manusia. Artinya, konselor sebagai seorang ahli dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, dalam memandang klien, harus memandang mereka dan memberikan penghargaan mereka sebagai manusia. Artinya, si konselor tidak boleh merendahkan harkat dan martabat dari klien. Kemudian, setiap orang atau individu memiliki hak untuk mengembangkan dan mengarahkan dirinya. Nah, jadi di sini individu memiliki hak untuk mengembangkan dan mengarahkan dirinya. Jadi konselor dengan kemampuan dan sikap profesionalitasnya atau sikap profesionalnya akan memberikan gambaran atau arahan kepada konseli sehingga dengan arahan dan gambaran-gambaran kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi yang disampaikan oleh konselor akan bisa membantu klien dalam mengarahkan dan mengembangkan dirinya. Ketiga, setiap orang memiliki hak untuk memilih dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Nah, artinya di sini ada istilah dalam bimbingan dan konseling, keputusan ada di tangan klien. Artinya hak dan untuk memilih keputusan atau solusi yang